Baik, kembali kita bertemu di Radio Jogja Podcast. Kali ini kita akan membicarakan masalah yang baru viral di Jogja dan sekitarnya. Dan sudah ada di depan saya Pak Ananto Priyatno dan Pak Gusno Setio Utomo. Nah, dua beliau ini adalah jurnalis-jurnalis senior. Jadi kita ngobrol dengan santai, tapi sebelumnya mungkin saya kasih prolog ya, Pak Ananto dan Pak Gusno, bahwa ada sebuah bangunan di wilayah Kota Baru yang namanya Stadion Kridosono. Karena saya termasuk orang asli Jogja, jadi cukup tahu lah bagaimana Kridosono itu. Bagaimana dulu di sana ada yang namanya tempat biliar yang biasa untuk bolos anak-anak SMA di Jogja waktu itu. Terus sampai sekarang juga ada yang namanya kolam renang Umbang Tirto. Dan yang paling bangunan yang kecil di pojok barat utara itu adalah gor olahraga dan juga sering dipakai untuk Pak Ananto waktu itu. Untuk konser-konser musik. Termasuk Hari Mukti itu pernah. Konser di sana, terus Gigi juga pernah konser di sana. Pertama kali dia konser di Jogja adalah di Gor Kridosono. Jadi bangunan utamanya berupa lapangan yang stadion yang sangat legendaris itu. Apalagi ada foto Pak Ananto yang waktu itu sangat ikonik. Jadi ada beberapa pengayuh becak yang nonton bola dengan cara becaknya di naik gitu ya. Oke, nah kali ini isu yang paling mutakhir adalah bagaimana kondisi Kridosono yang masih seperti dulu dan sekarang dikembalikan ke keraton. Monggo, mungkin Pak Gusno dan Pak Ananto bisa memberikan tanggapan tentang status Kridosono saat ini. Dulu ya Pak? Ya, Pak Gusno dulu. Jadi kan beberapa hari yang lalu kita Radio Jogja berseri 3 kali menulis tentang itu ya. Jadi kan itu bermula dari adanya berita di awal penyerahan kembali Stadion Kridosono ke keraton dari BUMD Perumda PDAM Kota kepada Pengageng Datu Dono Suyoso Keraton. Nah kemudian di situ muncul keterangan ke depan akan digunakan menjadi ruang terbuka publik, ruang terbuka hijau. Nah kemudian kita tertarik ketika itu akan berubah menjadi ruang terbuka hijau itu kan ada banyak kemungkinan. Salah satunya stadion itu tentu akan berubah fungsi dan bisa dirobohkan. Nah kita teringat bahwa Kridosono itu kan ada di kawasan Cagar Budaya Kota Baru. Ya, sudah ditetapkan itu pakai keputusan gubernur. Nah, kemudian kita tertarik untuk minta komentar dari Pak Hendy Astianto. Dia seorang advokat, kemudian direktur Bonang Foundation, yaitu sebuah LSM yang bergerak pada isu-isu pelestarian cagar budaya. Dan dia pernah menjadi tim ahli cagar budaya Kota Yogyakarta 2019-2022 dan dia punya sertifikat sebagai ahli cagar budaya. Itu mengatakan bahwa seingat dia pada zaman Wali Kota Heri Yudianto itu sudah ditetapkan sebagai cagar budaya. Bangunan cagar budaya. Bangunan cagar budaya. Gitu. BCB gitu. Nah, itu kemudian bergulir lah isu itu gitu. Jadi kita ingin mengingatkan bahwa Kridosono itu adalah bukan sekedar lapangan bola semata, dia adalah stadion tertua di Jakarta. Gitu. Itu dibangun oleh Jogja Football Bond cikal bakal PSIM tahun 1937 yang selesai tahun 1938, diresmikan Sultan Hamengkubuwono VIII tanggal 28 Januari 1938.
keraton membantu pembangunan itu yang totalnya menghabiskan 9.000 gulden. Nah, untuk menandai selesainya pembangunan Stadion Kridosono itu ditandai pertandingan persahabatan antara Surakarta Football Bond melawan Jogja Football Bond. Yaitu cikal bakal Persis dan PSIM. Jadi artinya dari sisi itu sebenarnya sudah memenuhi untuk jadi cagar budaya. Jadi jangan sampai nanti itu hilang atau dirobohkan atau apa. Sayang sekali ya. Nah, nanti itu ya. Seperti itu ya. Ya. Apalagi memang ada isu-isu atau kabar-kabar mau dijadikan ruang terbuka hijau. Ya. Itu kayak sangat ini ya. Ya kita nggak tahu terbuka hijaunya seperti apa ya. Ya tadi apa yang disampaikan Pak Kusno ini sedikit menyentuh itu apa ya, menyentuh pikiran saya. Karena jauh sebelum saya menetap di Jogja, ya Pak Kusno ya, saya itu selalu penasaran kalau melewati lokasi Stadion Kridosono. Kebetulan kan kalau misalnya saya dari pusat kota Jogja, katakanlah Malioboro, mau pulang ke Solo, ya kan pasti melewati jalur itu. Ya, Pak Kusno. Nah, itu saya berpikir bahwasannya ini sebenarnya seingat saya dulu saya masih pernah baca berita di media cetak, ya, bahwasannya dulu itu menjadi home base-nya PSIM Jogja. Betul. Ya kan? Nah, terus kemudian PSIM Jogja ini dan ada tim juga namanya Mataram Utama kalau nggak salah. Apa? Mataram Putra. Mataram Putra waktu itu. Nah, itu juga pernah berhome base di situ kalau nggak salah. Itu zaman orang kena ini. Nah, ini saya itu bernostalgia dengan tetangganya Jogja, Solo. Ya kebetulan rumah saya di Solo ya Pak saya. Kalau Pak Kusno ya di Solo tapi sudah jadi orang Jogja gitu kan. Nah, di situ itu ada yang namanya Sriwedari. Stadion Sriwedari. Nah, Stadion Sriwedari ini dari dulu itu sudah dijadikan cagar budaya. Sama dengan Kridosono tentunya kan. Karena ini kasusnya hampir sama nih ya Pak. Hampir sama ini, hampir sama. Dan uniknya lagi Kridosono, Sriwedari ini kan jadi monumen PON pertama. Sebelum kemerdekaan kita sudah menggelar PON di situ dan di Stadion Sriwedari. Dan pasti pendukung stadion lainnya pasti di Jogja, yang namanya Kridosono. Karena dua stadion ini hampir sama pembangunannya kalau nggak salah. Selisih 5 tahun. Selisih 5 tahun. Duluan Kridosono baru Solo atau Solo. Sriwedari dulu. 33 dia. Ya, jadi waktu itu Sriwedari itu dibangun. Pertama untuk persiapan PON itu. Tapi sebelum persiapan PON itu, di situ dulu orang-orang Belanda itu kan bermain bola, ya kan. Tapi mereka punya klub bola sendiri yang berisi pemain-pemain dari asli Belanda gitu kan. Kemudian pemain-pemain lokal, pemain orang-orang lokal waktu itu orang-orang pribumi ya, itu juga seneng nonton bola. Waktu itu mainnya di alun-alun Kidul, ya kan. Nah, Sunan waktu itu tahu, oh ternyata banyak pemain-pemain dari lokal ini yang bisa main bola. Awalnya mereka cuma lihat orang-orang lokal Solo gitu ya. Iya, padahal mereka cuma lihat aja, ya kan. Akhirnya lama-lama muncullah sebuah perkumpulan sepak bola. Waktu itu yang tadi disebut Pak Kusno ini, perserikatan. Surakarta Football Bond itu. Dan itu memang diisi pemain-pemain yang non pemain Belanda waktu itu kan. Pribumi. Nah, suatu ketika diadulah dua tim ini. Ternyata nggak kalah gitu kan. Terus kemudian Sunan punya keinginan untuk membangun sebuah stadion, ya kan, di wilayah Sriwedari yang dulu namanya Bonrojo, Kebonrojo. Nah, cuma yang membedakan begini, Pak Iwa, Pak Kusno, ini agak sedikit lain ini, ya kan. Ini tapi ironis, ironisnya begini, Bonrojo, Sriwedari itu sebenarnya bukan lagi milik dari keraton Kasunanan, karena sudah dibeli
oleh seseorang Belanda waktu itu, kemudian diwariskan pada sekarang yang ribut ini masih statusnya status apa namanya, sengketa ini kan, sengketa sampai ke Mahkamah Agung belum selesai puluhan tahun ini. Nah, tapi Pemkot di sana pemerintah menyatakan bahwa stadionnya ini memang cagar budaya. Tidak boleh diutik-utik. Nah, yang sisa Bonrojo lainnya ini masih sengketa gitu kan. Kan ada berapa hektar itu di situ. Ya kan? Nah, itu saja di Solo bisa dipertahankan. Bahkan sekarang masih ada. Sekarang generasi yang sekarang ya, misalnya generasi anak-anaknya Pak Husno, anaknya Pak Iwa, generasi sekarang itu bisa melihat sejarahnya. Betul. Orang sekarang tahu kalau PSSI itu ya toh salah satu pencetusnya ya dua tim ini, PSIM Jogja sama Persis Solo. Tinggalannya masih ada. Stadion Sriwedari sama Stadion Kridosono. Nah, nanti kalau Kridosono dijadikan ruang terbuka hijau, sejarahnya nanti hilang. Intinya begitu, Pak Kusno. Ya kan? Kalau menurut Pak Kusno gimana? Antara Sriwedari dengan ini ada kaitannya nggak kira-kira? Iya, jadi itu dua-duanya kan menyimpan sebuah semangat nasionalisme ya. Jadi begitu Stadion Sriwedari selesai dibangun, diresmikan tahun 33 oleh Susunan Pakubuwono X yang waktu itu dia diwakili oleh putranya Gusti Pangeran Haryo Panular. Itu memang dari sisi kapasitas besar Sriwedari mampu menampung 12.000 penonton. Sementara yang Kridosono 600. Nah, pada waktu Sriwedari selesai dibangun itu ada pertandingan sama antara Persis sama PSIM ya, yang kemudian dengan nama Surakarta tadi ya. Itu di situ diresmikan atau dibuka oleh Suratin, ketua PSSI pertama. Itu dia mengibarkan panji merah putih. Jadi belum dikatakan bendera karena kita kan belum merdeka waktu itu. Tapi sudah ada semangat nasionalisme panji merah putih. Ya, memang sepak bola di situ dulu itu menjadi salah satu alat perjuangan menghadapi penjajah. Jadi istilahnya kalau zaman sekarang ya menuntut persamaan hak ya Pak. Anti diskriminasi begitu kan. Alusnya kan gitu kan. 5 tahun kemudian itu diulang lagi di Kridosono. Dan memang beberapa klub seperti Persis, PSIM itu kan deklarator PSSI. Terbentuknya PSSI. Bahkan pembentukannya kalau nggak salah di Jogja juga loh. Kan ada monumen Di monumen PSIM ya. Itu pendirinya kalau nggak salah Persis, PSIM, PPSM, Magelang ya, Persija, Surabaya yang tua-tua itu Persib, Makassar ya. Jadi ya dan Kridosono itu kan berlanjut ya, dipakai terus sempat kalau nggak salah kompetisi PSIM kan selalu di situ ya. Ya dulu juga saya pernah nonton di situ kan kontes Hari Mukti. Itu dulu zaman waktu orang demam tentang Brahma Kumbara, Ferry Fadri sama siapa itu Eli Erwawati itu Pantili dan Brahma itu di situ itu. Itu kan menyimpan banyak Kridosono itu. Tapi akhirnya terus Kridosono itu mengalami transformasi terus mengalami penurunan juga. Terus sekarang lebih banyak dipakai untuk panggung-panggung kesenian. Saya tidak tahu apakah itu dampak dari perubahan sistem kompetisi sepak bola kita ya. Jadi saya nggak, apakah sekarang kayak PSM itu anggotanya masih ada kompetisi dulu misalnya HW. Perserikatan. Iya ada sama. Tapi mungkin sudah tidak menggunakan Kridosono mungkin Ini lapangan-lapangan lain. Ya dulu rutin di situ. Jadi anggota PSM itu seperti HW, SO, betul kemudian Gama, PNH ada, Brawijaya. Terus Marsudi Santoso itu apa? Iya. Ada lah itu. Sparta. Itu banyak tapi saya beberapa tahun terakhir jarang ada di situ. Sehingga dulu sopir bisa lihat itu loh Pak. Ya sama Pak Kusno, kalau di Solo sampai sekarang dulu klub itu kan bentuknya perserikatan. Perserikatan ini disokong oleh klub-klub anggota. Jadi seperti koperasi gitu. Jadi kan ada anggota-anggota ini. Masing-masing ada klub-klub ini dan klub-klub ini punya suara di situ.
karena perserikatan. Dan di Solo itu masih ada yang namanya HW ya ada, Mars ya ada, TNH ada, kemudian AT juga ada. Itu pakai singkatan-singkatan Jawa semua itu. Dan itu umurnya lebih tua dibanding PSSI itu sendiri. Sampai sekarang klubnya masih ada dan banyak yang aktif. Dan masih sering, waktu saya masih jadi aktif liputan sepak bola ya, sekitar 10 tahun yang lalu, 14 tahun yang lalu, itu masih ada kompetisi perserikatan antar klub anggota perserikatan Persis Solo. Itu ada 2 divisi malah, divisi utama sama divisi 1. Ya, dan klubnya banyak, lebih dari 20. Dan sekarang kalau nggak salah, masing-masing dari total semua klub ini punya 5% saham di Persis, di PT Persis itu ada. Dan masih ada itu. Saya tidak tahu kalau di PSM seperti apa. Ya, kalau di Surabaya juga ada, Pak. Dan kompetisi internal, kalau di Persebaya itu namanya kompetisi internal Persebaya. Itu juga sama. Mereka anggota dari Persebaya ini. Itu jadi mitra segala itu ya. Mitra Surabaya gitu kan, Asaba itu semuanya ada di situ semua. Dan dulu pemainnya Budi Yohanes, Seger Sutrisno itu ya. Dan ini apa ya, embrio sebenarnya, embrio dari sepak bola nasional. Dan sebenarnya sepak bola Indonesia, PSSI itu nggak terbentuk di Jakarta. Tapi pusatnya di 2 tempat di Jogja sama Solo. Ya, nah ini kalau misalnya nanti Kridosono diruntuhkan, ya, kita kan berpikir agak sedikit ekstrim dirobohkan, toh, Pak. Ya, toh. Ya, kembali ke ini masalah Stadion Kridosono yang ternyata dari cerita Pak Ananto dan Pak Gusno itu menyimpan sejarah yang sangat luar biasa di perkembangan persepak bolaan Indonesia sebagai ya fondasi lah sepak bola nasionalisme termasuk tadi ya yang apa namanya simbol merah perlawanan ya itu belum jadi bendera karena belum merdeka waktu itu. Nah ini kita berandai-andai lah Pak Gusno dan Pak Ananto kalau memang akhirnya benar-benar ya jadi LDH. Kayaknya kok kalau saya pribadi nih ya eman-eman karena banyak yang menyayangkan kalau itu sampai terjadi. Tapi kalau menurut Pak Kusno saya pribadi dan Pak Ananto saya pribadi gimana kalau ya kita harus ingatkan terus Pak itu Pak. Kasus kita punya pengalaman buruk ya SMA 17. Ya. Itu sampai sekarang. Yang di Gowongan ya? Iya di Bumijo. Sorry. Ya itu kan kita kehilangan padahal di situ adalah markas tentara pelajar. Dulu anak-anak pelajar usia 15 tahun sudah masuk TP Redemption. Itu kita sekarang sudah menjadi cagar budaya yang rusak. Mau dikembalikan juga. Apalagi itu kan kalau kita sampai itu nanti ya hilang. Itu tepatnya yang di perempatan Pinggir Ngidul itu. Betul itu. Itu kan ya, jangan sampai kita ingatkan lah jangan sampai itu sampai terjadi lah. Ya. Kalau itu hilang mah sejarah kita akan ya terputus ya kita. Ya sama Pak, kalau saya ini kan ada pepatah besar ya yang dilontarkan oleh pendahulu kita dan juga founding father Indonesia. Jas merah kan, jangan melupakan sejarah. Gitu kan. Jadi sejarah ini memang masa lalu gitu kan. Tapi tanpa masa lalu tidak ada masa sekarang. Ya kan? Jadi kita itu jangan beranggapan bahwa masa lalu itu selalu tidak lebih bagus dibanding masa ini. Nanti dulu gitu kan. Ini kesimpulan itu bisa saja terbalik. Ya. Bisa jadi masa lalu itu lebih bagus dibanding masa ini. Ya. Apalagi sekarang kita ini kan lagi gencar-gencarnya menaikkan rasa nasionalisme, ya kan? Ya satu-satunya cara kita untuk memupuk rasa nasionalisme itu ya dengan menghargai sejarah kita, sejarah bangsa kita itu seperti apa. Itu memang itu kan cuma sekedar bangunan yang dalam tanda kutip kusam, ya kan? Dalam tanda kutip kumuh, rusak gitu. Nanti dulu. Di situ itu pernah muncul semangat nasionalisme yang tinggi, ya kan? Yang menjadi embrio terbentuknya negara ini. Tanpa ada itu,
nggak ada loh yang namanya sepak bola Indonesia sampai sekarang. Mungkin loh ya. Itu loh. Betul. Itu kan sih bakalnya di situ dan kita nggak bisa melupakan itu. Dan kita juga harus berkaca pada negara-negara maju ya, kayak Jepang, kayak Eropa gitu. Mereka sangat menghargai apa yang namanya cagar budaya. Mereka tidak membiarkan cagar budaya ini teronggok seperti biasa. Salah kalau kita wah cagar budaya berarti dijarke saja gitu kan. Ya enggak. Saya punya pengalaman waktu ke Istana Schönbrunn, Pak. Istana Schönbrunn itu istana musim panasnya Kekaisaran Habsburg di Wina, Austria itu kan. Itu dia punya tempat yang namanya Gloriette. Gloriette itu tempat di mana saat dulu raja kalau menang perang dia merayakan di situ. Oke. Sekarang bangunannya masih ada, tapi dialih fungsi. Bentuknya masih ada, dialih fungsinya. Alih fungsinya jadi restoran. Restoran modern, tapi tidak mengubah bentuk. Tidak dirobohkan. Tidak dirobohkan, dimanfaatkan. Karena apa? Kalau bangunan tua ini kita manfaatkan, berarti kan kita memelihara. Ya kan? Kita pelihara. Kan yang penting nggak mengubah bentuk. Gitu. Nah, terus ada lagi cerita lagi. Sari Petojo di Solo, Pak. Ya, Sari Petojo. Itu diubah fungsinya sekarang. Tapi itu tidak mengubah cagar budayanya. Tidak mengubah bangunan. Yang diubah itu pabriknya. Dan ternyata pabrik esnya itu bukan masuk cagar budaya. Oh iya. Yang masuk cagar budaya itu justru cuma rumah dinas dari perusahaan es itu. Rumah dinasnya masih ada di belakang. Yang dirobohkan cuma pabriknya, dibangun hotel. Gitu kan. Dan ini punyanya Pemprov Jateng, bukan Pemkot Solo malah. Pemprov Jateng gitu kan. Nah, itu di mana? Di belakangnya masih tetap tersedia. Nah, ini yang jadi pertanyaan. Mungkin Pak Kusno lebih tahu ya. Ini juga saya pengen tahu dari Pak Kusno. Nah, cagar budaya dari Kridosono ini yang jadi cagar budayanya yang mana Pak Kusno gitu? Seluruh areanya atau gimana gitu? Dari identifikasi tim ahli cagar budaya Kota Jakarta. Jadi begini ya. Stadion Kridosono itu secara kriteria, secara substansi cagar budaya. Semuanya bangunannya ada ya? Secara substansi. Hanya saat ini persoalannya hanya soal administrasi penetapan saja. Jadi jangan sampai kemudian orang mengatakan itu kan belum ditetapkan. Belum ditetapkan bukan berarti belum cagar budaya gitu loh. Karena tapi ya administrasi sudah memenuhi ya, tinggal penetapan saja. Gitu. Nah, itu ada sedikitnya itu ada 5 titik. 1 tulisan Kridosono. Menaranya itu Sebelah Timur. Yang jelas. Kemudian tribunnya. Tulisan Kridosono yang vertikal itu ya, Pak? Ya, itu tribun plus tembok atau mas? Ya, tribun. Terus ada bangunan di sebelah timur Umbang Tirto. Gitu. Ada bangunan apa saya enggak kurang anu ya. Ya, tribun bukan? Kalau sebelah timur ini mungkin kantor mungkin. Ada itu saya kurang hanya disebutkan di sebelah timur Umbang Tirto ada bangunan. Terus loketnya. Loket ya. Oh, loket yang di pada itu. Di lihat soto itu ya. Itu. Terus lapangannya itu. Nah, itu mah. Berarti kalau memang nanti memenuhi kita patuh pada undang-undang itu ya Pak Kusno. Ya, jadi di undang-undang ada sini Pak. Ketentuannya. Pemilik atau pengguna atau yang sekarang menguasai itu wajib mendaftarkan. Ketentuannya kalau tidak di Undang-Undang 10 2011. Pasal 5 atau 29 saya lupa itu ayat 1. Terus ayat 2-nya manakala itu masyarakat bisa berpartisipasi untuk mengajukan. Ya, misalnya Pak Alanto tahu itu terus menyurati ke Dinas Kebudayaan Kota. Tolong itu diteliti dikaji. Nah, kalau itu tidak dilakukan pemerintah sebenarnya bisa ambil alih. Pasal 6. Pemerintah pusat. Pemerintah daerah. Kabupaten kota. Itu bisa ambil alih untuk melakukan langkah proaktif itu. Ya. Tapi begini Pak Kusno, kembali ke masalah status lahan ya. Ini sebenarnya status lahannya ini bagaimana? Memang statusnya itu kan dulu dikelola sebelum ada undang-undang keistimewaan itu dulu dikelola sebagian
PDAM di sisi PDAM, utara, sebelah selatan yang warung makan itu PT Anindya. Anindya itu BUMD-nya Pemprov. Nah, saya yang nggak tahu yang stadionnya siapa. Nah, itu dulu. Nah, terus belakangan setelah ada keistimewaan ada papan bahwa itu milik Kasultanan. Nah, terus Sultanan itu berarti Sultan Ground, Pak. Iya, Sultanat Ground. Sultanat Ground. Tanah Kasultanan. Kalau Sultanat Ground kan tanah sultan. Ini tanah Kasultanan. Nah, terus 20 Januari kemarin PDAM itu menyerahkan kepada Kasultanan. Tapi seperti apa penyerahannya kemudian apa kan kita belum tahu materi dalamnya itu apa. Ya berarti dia agak menarik, Pak Iwan. Dari dulu berarti kalau memang itu tanah kesultanan, berarti dari awal sebelum itu muncul ada bangunan itu, memang awalnya itu memang milik Kesultanan ya? Iya, kan wilayah memang dulu Kota Baru kan di kontrak politik Hafiz itu kan dikatakan kalau pemerintah Belanda membutuhkan tanah itu kan berkoordinasi dengan Kesultanan. Dan itu dulu Pak Wino, kalau nggak salah saya baca beritanya teman-teman Radar Jogja, kalau nggak salah komplek itu termasuk komplek dulunya komplek rumah dinas pejabat ya. Ya, pemerintah ini ya. Di kompleks Kota Baru ya. Setelah dulu di Loji Wetan, setelah daerah Gondomanan dulu. Nah, itu kan perlu pengembangan kemudian dibangun di situ. Gitu. Termasuk yang sekarang jadi beberapa resto-resto. Ya, maka di sana cagar budaya. Dan itu Sultanat Ground semua. Enggak, ada juga yang hak milik. Ada yang juga hak milik. Bisa jadi Pak, karena gini, Sriwedari itu ternyata bukan miliknya Kasultanan. Ya karena itu dulu dijual, dibelilah sama pengusaha orang Belanda. Saya lupa namanya. Terus kemudian dijadikan Bonrojo kalau nggak salah. Terus kemudian sama ini dibeli lagi sama orang Indonesia. Yang sekarang lagi ahli warisnya ini lagi menuntut tanah ini, gitu kan? Iya, dan tanah ini mulai dari ini rame-ramenya muncul kasus tanah Skenta Sriwedari. Itu muncul kasusnya itu pertama kali waktu rame ya. Dulu sudah ada. Saat Pak Jokowi itu menjabat wali kota periode pertama, itu sudah mulai muncul, ya kan? Sampai sekarang nggak selesai. Waktu itu kita berharap kalau Pak Jokowi jadi presiden, itu mungkin selesai lah. Ya, cuma waktu itu memang complicated sekali. Karena lokasi Sriwedari itu dulu memang punya keraton. Tapi kemudian dibeli oleh ahli waris. Termasuk juga di situ, kalau saya kemarin ngintip sertifikat yang asli itu dulu pernah di situ dibangun rumah sakit. Margoyudan apa Pak Krisna ya? Rumah sakit jiwa itu? Jiwa. Yang sekarang untuk museum keris ya? Museum keris itu. Mangku Wilayan? Mangku, iya. Sampai Gor Sritek dan sebagainya itu, ya sampai segitu. Tapi beberapa itu menjadi hak milik pribadi sekarang. Cuma kalau lihat dari datanya ahli waris, dan saya pernah ngobrol dengan mantan wali kota Solo Evi Rudiatmo, kalau itu dikabulkan MA, itu seluruh peta yang ada di sertifikat itu menjadi hak asli waris. Gitu. Nah, ini kalau di Jogja ini kan nggak ada konflik ya Pak Kusno ya. Mudah-mudahan. Ya, kan nggak ada yang menuntut. Ini kan sudah punya sultan, sudah punya keraton kan. Kalau Gor Widosono itu BCP juga Pak? Enggak itu. Kan itu tambahan itu. Ya, tapi tahun berapa itu ya? Tahun ya kalau nanti dilihat di BCP itu kan minimal berusia 50 tahun, Pak. Nah, itu tinggal berapa? Kalau misalnya dia dibangun tahun 70 ya sudah 55 loh, terpenuhi. Kalau nggak salah saya SMP itu sudah ada loh Gor itu. SMP-nya sampai 5. Dan itu tahun 80-an itu sudah ada itu gornya itu. Ya, coba nanti itu sudah 80 sampai 2025 kan udah hampir 50 tahun. Nah, iya. Iya, berarti masih harus dibuktikan lagi itu udah. Kalau memang Pak Kusno itu mau jadi RTH ya. Nah, itu kira-kira mau jadikan apa Pak Kusno?
Kalau penjelasannya ke media kan untuk lahan parkir, untuk diantara lahan parkir mendukung pedestrian Malioboro sama Kota Baru. Kantong parkir. Iya. Ya kan Iya. otomatis jadikan kantong parkir. Tapi konsepnya seperti detailnya seperti apa kita belum tahu. Iya. Berarti ya nelongso nek jadikan kantong parkir. Iya, itu dengan apa nilai-nilai sejarah historis yang seperti ada itu. seperti itu, kemudian Dibuat. Tak pikir RTH itu akan jadi taman kota, hutan kota. Belum tahu juga ya. Ya bisa jadi itu juga. Tapi Berarti kan itu bukan RTH, Pak. ya artinya mungkin RTH kan berapa persen, terus kemudian ada yang juga digunakan untuk parkir. Ini kan kita juga menduga-duga tuh Pak. Ya. Tapi kalau misalnya kita oke lah, kita mau jadikan parkir, kantong parkir itu muat berapa ratus mobil di situ atau berapa kendaraan. Nah, itu yang Kan nggak menarik juga, gitu kan? Dan banyak ini toh Pak, apa namanya, keinginan warga Jogja dan pecinta olahraga sepak bola terutama yang pengen mempertahankan Stadion Giriosono itu ya, apa adanya seperti ini masih bisa dipakai untuk sepak bola mungkin seperti itu kan. Dan sekarang kan mungkin gini loh, karena sekarang lahan untuk lapangan sepak bola sendiri di tempat lain itu kan juga semakin menyusut ya. Betul. Kita aja fan football itu juga bayar milik Kota Jogja hanya punya stadion mana Kota Gede sama Mancasab tuh, itu tok ya, sama Minggiran. minggiran. SMA 3 itu juga termasuk loh Pak. Oh iya, enggak maksudnya yang Tapi kan itu bukan punya publik, Pak. Maksudnya punya aset. SMA 3 itu. Iya, punya dikelola oleh Pemkot kan itu. Tapi publik bisa Bisa. mengakses itu. Bisa Pak. Ya, tapi dengan perbandingan luas wilayah kan. Lapangan Widoro Kandang Oh. nemplek di SMA 3 itu. Dan itu bisa diakses oleh publik, Pak. Oh, namanya itu ya. Nah, Widoro Kandang. Dan sekarang kan sering sekali dipakai untuk ini acara-acara dari Pemkot, Pemprov di situ. Tapi itu menurut saya masih kurang, Pak. Iya, kalau Giriosono saya kira direhab kemudian dioptimalkan, disesuaikan dengan kebutuhan sekarang masih representatif tuh. Iya. Untuk Kita bandingkan aja dengan Solo misalnya. Solo itu selain ada stadion Manahan yang besar, juga Stadion Sriwedari pun masih difungsikan sebagai sarana untuk berolahraga kan. Kemudian sekarang dibangun lagi, diperbaiki lagi lapangan Stadion Mini Kota Barat. ya, Ya kan? Barat. Kota Barat itu juga ada sejarahnya juga di situ kan. Terus kemudian di kelurahan-kelurahan, misalnya ada kelurahan di Kecamatan Banjarsari, itu apa namanya? Itu juga ada lapangannya, standarnya internasional juga. Kemudian di lapangan Sriwaru, Penumping, itu juga ada juga. Kemudian lapangan Sumber itu semua direhab semua, Pak. Dan itu dijadikan ruang terbuka untuk olahraga, ya kan? Nah, Jogja dengan Solo kan lebih luas Jogja kan. Oh, luas Solo, Pak. Luas Solo. Solo 51 km, Jogja hanya 32. 32 km. Kota. Tapi kan beririsan dengan beberapa. Nah, Dan jangan lupa Jogja ini provinsi, Pak. ya ibu kota provinsi. Gitu kan. Nah, itu kan nggak sebanding gitu loh. Maksudnya dalam artian kok ya cuma segitu saja lah. Nah, kalau dari Pak Kusno pribadi, yang paling cocok, paling ideal itu dikembalikan fungsinya sebagai apa, Pak? Ya, ruang terbuka publik tapi untuk mendukung olahraga ya. Ya. Saya kira itu. Dan diperbaiki supaya Benar-benar representatif, menarik, ya. dan itu berfungsi. Dan biayanya kan tidak besar toh. Tidak besar. Ya. Saya sepakat dengan Pak Kusno kan. Karena saya juga suka olahraga, mencintai olahraga, apalagi sepak bola gitu kan. Dulu saya itu ingat Giriosono juga sering untuk Popda. Ya, Pekan olahraga pelajar, kan. karena saya dulu juga main bola SMP itu. Saya di sana. Itu kan menarik kan sehingga nanti kalau misalnya, jadi gini loh, kita jangan memandang rendah olahraga, Pak. Mungkin anggaran olahraga di Indonesia yang paling minim di dunia gitu. Mohon maaf ya nggak di dunia lah. Kita apple to apple dengan Australia. Nah, Australia itu mereka fasilitas olahraganya itu nomor 1. Alokasi anggaran untuk olahraga itu juga luar biasa. Bahkan di sana Kementerian Olahraga itu ada berdiri sendiri, digabung dengan Kementerian Pariwisata, dijadikan satu. Nah,
kenapa saya pernah ngobrol dengan beberapa orang Australia yang pernah saya ketemui. Kenapa negaramu kok begitu fokus dengan olahraga? Dia bilang bahwa ingat, negara yang sehat itu berisi orang-orangnya sehat. Kalau orang-orangnya sehat, subsidi negara, jaminan sosial negara untuk kesehatan masyarakat itu bisa ditekan. Ya nggak bagus. Ya. Masuk akal nggak? Ya, Logikanya seperti itu. Makanya apa? Sekarang orang-orang di Australia misalnya, angka harapan hidupnya lebih tinggi dibanding di Indonesia, ya kan? Dan orang-orang di sana meskipun dapat jaminan kesehatan ini nggak banyak terkuras. Ya, nggak banyak terkuras untuk mengobati warga, karena warganya ini sudah sehat. Iya. Dan jangan pandang remeh olahraga. Olahraga nggak hanya profesional aja loh. Ya nggak, Pak Kusno ya. Ya, sekarang kita lihat umur teman-teman kita, umur kayak saya Pak Kusno ini kan mendekati 50-an. Ya nggak Pak Kusno? Ya kan? Di generasi kita ya Pak ya, angka serangan stroke, angka hipertensi itu semakin rendah umurnya gitu. Mendekati 50, 40 itu sudah kena gitu kan. Ya kan? Zaman mbah-mbah kita. Ya kan? Karena mereka kan nyambut gawene kenceng, ya kan? Berolahraga gitu kan. Nah itu. Makanya saya sepakat sih, saya berharap nggak sepakat lagi. Itu dijadikan stadion mini dengan fasilitas yang luar biasa. Jangan salah, stadion yang bagus itu juga memperindah kota. Ya Pak enggak, Pak Kusno? Dan itu bisa menjadi sumber oksigen kota yang sehat. Jantung kota ya. Jantung kota di situ. Dan di situ lokasinya itu kan sudah sangat crowded. Ya. Kalau mungkin suatu ketika Pemkot atau Dinas Kesehatan cobalah melakukan riset. Berapa sih tingkat polusi udara di sekitar Kridosono? Saya yakin tinggi loh. Karena itu macet loh. Karena itu arah dari Galeria ya Pak Agus, di utara itu ya. Dari Gramedia ke selatan. Ke selatan ketemu arus yang mau ke Lempuyangan. Ya. Arus yang mau ke Malioboro. Ya. Arus yang dari Malioboro. Ya. Arus yang mau ke Solo. Kan itu muter di situ. Iya. Bottleneck. Ya. Nah kalau kemudian dijadikan lahan parkir, ora bottleneck lagi Pak, bottleneck gitu di situ. Nggih Pak Kusno. Wis bottleneck tambah nekek gitu. Ya. Nah logika kita harus jalan gitu loh, maksud saya. Dan apa nggak menambah kemacetan di situ? Memang mungkin kita perlu mengkaji sejarahnya kenapa di Kridosono itu kemudian dibangun juga ada kolam renang, kemudian ada gor, ada sepak bola. Dulu saya kira saya kira itu bagian dari sebuah kebijakan untuk memberi fasilitas publik olahraga, rekreasi olahraga atau pariwisata olahraga. Mungkin loh ya pendahulu kita dari tata kota Jogja. Mungkin perancang tata kota Jogja zaman dulu mungkin menjadikan tempat itu sebagai yang dikatakan Pak Kusno tadi. Betul. Sebagai tempat fasilitas olahraga. Terus di selatannya ada fasilitas kuliner kan gitu. Iya ada orang lah olahraga betul. Kali itu tidak semata-mata kok orang di sana ditempelin warung soto terus apanya. Tidak lah saya kira. Itu dari konsep site plan-nya ya kalau saya lihat denah lokasi ya Pak. Iya. Kridosono itu kan salah satu tempat yang mudah diakses oleh transportasi publik. Betul. Ya. Ya. Sebelah selatannya itu stasiun. Ya. Lempuyangan. Mungkin dulu kalau itu kemudian dijadikan stadion yang cukup besar dan mewah gitu kan. Stadion mewah ini kan sebenarnya nggak perlu membutuhkan lahan parkir yang luas. Kalau infrastruktur transportasi publik yang menjangkau stadion itu sudah bagus. Akses Trans Jogja juga ada juga. Ya sudah ada. Kalau misalnya ada pertandingan digelar di Kridosono, ya kan, penonton itu kan bisa naik kereta, nggak perlu harus pakai kendaraan sendiri.
ya kan. Sekarang misalnya Jogja Solo gitu kan, Solo mau ngeluruk sini, sebetulnya cukup naik kereta, ya kan, kemudian tinggal jalan. Dan itu menurut saya, kalau apa yang disampaikan Pak Kusno tadi bahwa tempat itu dari awal memang diciptakan untuk fasilitas publik untuk sarana olahraga, itu memang benar gitu kan. Nah kalau sekarang dijadikan lapangan parkir, ini benar apa benar saya nggak tahu. Iya Pak Kusno ya. Ya mudah-mudahan enggak ya tahu kita. Ya kita tuh sepakat agar ini ya apa namanya Gudosono tetap seperti ini, terus ada anulah apa namanya dibuat semakin modern gitu. Tapi jangan sampai di ambruke seperti Pak Anas tadi ya. Tapi gini Pak, sudah ada nggak set apa namanya rancang bangun desainnya? Mungkin ada, tapi saya gitu kan. belum sampai di belum itu ya. Belum. Hanya ya baru tahap ini ya apa namanya isu aja ya bagi saya. Tapi isu itu kan cukup mengagetkan, menjundilkan. Dan ini sebelumnya tidak pernah orang menyinggung bahwa itu cagar budaya gitu loh. Kita kan ingatkan itu. Nah itu kenapa ini menarik lagi? Itu kan lahan stadion, lahan olahraga, punyanya Sultanat Ground ya. Kok kemudian dipasrahkan sama PDAM? Dulunya kan sejarahnya kan kita nggak tahu dulu dimanfaatkan. Iya. Lah ya PDAM ngelola lapangan bal-balan gitu. Enggak, PDAM ngelola kolam renang sama kolam renang, Pak. Jadi gornya itu. Gor olahraga. Gor olahraga. Bukan stadionnya. Jadi sisi utara. Lah yuk gor olahraga dan barat. Gor ini kan gelanggang olahraga. Iya. Yang tertutup. Iya. Kalau stadionnya kan terbuka itu, ruang terbuka. Nah, di gornya ini apakah ada kolam renangnya? Sebelah selatannya ada. Sebelah selatannya, berarti nempel. Tapi yang stadion ini PDAM juga. Ini kita nggak tahu yang PDAM itu hanya yang sisi utara. Nah sisi selatan itu Anindya, itu yang ngelola kulineran. Kulineran yang nempel di stadion. Sisi selatan, ya. Yang soto-soto itu Pak. Soto-soto, sate segala. Otomatis berarti selama ini stadionnya sendiri ya, bangunannya itu berarti lola Pak. Ya mesti ada Pak, wong dulu digunakan hanya saya belum tahu apakah itu bagian dari PDAM atau dipasrahkan ke mana atau yayasan atau apa kan. Kalau biasanya kan kalau stadion kan di Dikpora ya. Ya kayak misalnya Mandala Krida ya, sebelum sekarang dikelola oleh BPO, Balai Pemuda Olahraga Dikpora itu dulu kan dikelola Yayasan Mandala Krida. Dulu ada kantor sebelah. Yang Kridosono ini saya coba nanti kita telusuri pengelolanya siapa gitu. Jangan-jangan dulu ada Yayasan Kridosono. Iya. Jangan-jangan kemudian tidak aktif lah gitu lah. Iya, nanti kita coba penyebab sekarang menjadi kusam segala. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, kalau ada konser itu dengan siapa itu kan? Betul. Ngewone ning sapa? Duitnya mlebune ngendi ujungnya gitu. Itu siapa gitu kan. Itu yang apa? Perlu kita telusuri itu dari mana. Iya. Karena kemarin ada konser ini apa namanya Serian siapa di situ kan. Iya. Kalau itu misalnya berubah fungsi, konser juga masalah kan, kita nggak punya tempat juga loh. Dari legislatif Pak Kusno sudah dengar kasus ini, sudah dengar? DPRD kota tidak tahu. Saya sudah tanya ke itu tidak tahu apa nggak mau tahu? Nggak tidak tahu karena tidak dilibatkan. Mungkin barangkali itu eksekutif berpendapat tidak memerlukan wilayah dewan mungkin loh ya. Kemudian kalau dewan provinsi pernah membentuk pansus pengawasan cagar budaya. Ini akan diusulkan dihidupkan lagi, artinya membentuk lagi di tahun 2025 ini untuk juga melakukan pengawasan, termasuk di kawasan Kota Baru dan Gudosono. Itu. Ya menarik nih karena di Jogja ini mayoritas enggak apa dalam artian tanah-tanah yang cagar budaya ini enggak ada sengketa Pak. Minim sengketa gitu loh. Lain sama 17. Ya paling kan cuma itu ya. Dan tapi kan yang kayak kalau di Sriwedari di Solo itu Sriwedari kan nyolok moto Pak. Ya kan. Sampai sekarang itu bangunan di luar stadion itu juga mangkrak. Mau dibangun masjid pun masjidnya juga mangkrak. Karena tanahnya itu bersengketa gitu kan. Dan pemerintah pusat dengan BPN pusatnya juga belum ada keputusan. Dulu sempat Pak Jokowi itu terlontar pembicaraan gitu, kita desak terus gimana tuh Pak itu ceritanya. Jadi
Dalam tanda kutip Pak Jokowi pernah bilang, itu nek saya gelem tanda tangan sekali Mas, itu sudah lepas. Berarti kan bukti-bukti yang dimiliki oleh ahli waris ini cukup kuat. Buktinya sampai kasasi, sampai MK, PK ini kan masih berjalan terus. Gitu Pak Kusnoi. Pak Kusnoi ini juga salah satu yang pernah ngurus juga loh kalau kayak belum. belum. Nah Pak Kusno saya kan tahunya dia ngurusnya yang lain. Luar biasa. Oke, Pak Kusno, Pak Nanto, ini kayaknya menarik sekali bahasan kita kali ini. Tapi Pak Iwa ini usul aja, ini kan pasti bergulir. Betul. Nanti kalau Pak Kusno dapat informasi lagi, kita ketemu lagi, ngobrol lagi. Ini Pak Kusno ya. Dan Radar akan mengawal. Ya, dan nanti siapa tahu nanti ada teman-teman narasumber dari publik ya. Mantan PSM atau pengurus ya. Pengurus, kemudian kalau enggak tadi pengurus yang Bonang itu tadi kalau mau bisa ngobrol ke sini monggo kita ajak ya. Ya. Dan juga mungkin dari pakar pendidikan, dari akademisi dan terutama pakar sejarah. Betul. Itu menarik untuk kita cermati gitu ya. Ya, kita ngobrol-ngobrol aja gitu. Sedang ngobrol seperti ini, paling tidak kita juga ikut mengawasi. Tidak kita. Syukur-syukur didengar oleh teman-temannya Pak Kusno di komisi-komisi. Pak Kusno kan temunya di komisi-komisi Pak Kusno. Baik, sebelum ditutup mungkin ada closing statement dari Pak Nanto dan Pak Kusno. Pak Kusno dulu. Ya, terima kasih. Jadi forum ini cukup menarik untuk kita saling mengingatkan bahwa Jogja punya sesuatu yang luar biasa. Stadion Kridosono bukan hanya tempat olahraga, tapi di situ menyimpan spirit nasionalisme. Jadi ada lahirnya PSSI berawal dari juga Kridosono. Begitu. Atau goceng-goceng. Ya intinya begini. Jadi ini bincang-bincang kita bukan dalam artian kita ini menjatuhkan, menjustifikasi atau apa. Ya ini sekedar rasan-rasan kami yang selama ini bergulat di dunia jurnalistik, yang selalu memelototi dinamika yang terjadi di kota Jogja dan sekitarnya, terutama di Provinsi Jogja ini ya. Dan sumbang saran yang kita omongkan ini ya syukur-syukur bisa berguna. Bukan artian kita mendiskreditkan bagi siapapun. Tapi Kridosono ini menjadi hal yang patut kita cermati. Karena ini sebagai kebanggaan dari dan jati diri Jogja juga. Gitu aja mungkin Pak Iwa. Oke, terima kasih Pak Ananto dan Pak Kusno atas diskusi dan dialog yang menarik, rasan-rasan yang menarik di Radar Jogja Podcast. Jadi teman-teman, saya tidak perlu menyimpulkan, yang jelas kita akan mengikuti dan mengawasi perkembangan dari ini kasus bukan kasus ya istilahnya Pak Gus status dari masa depan yang penuh dengan histori juga. Baik pemirsa sekalian, sampai ketemu di episode selanjutnya. Kita bisa bincang-bincang tentang kota Jogja dan hal-hal lain, sepak bola. Pak Anantoni juga senang sekali untuk mengupas PSIM dan PSS. Semoga akan menjadi lebih baik kota kita, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.